Pada akhir 2020, Amerika Serikat memasukkan lusinan perusahaan teknologi Tiongkok ke dalam daftar hitam untuk perdagangan di Amerika Serikat. Salah satunya menargetkan TCL, pembuat TV terkemuka di Tiongkok. Menurut pejabat Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Chad Wolf saat itu mencurigai TCL memasang perangkat di belakang TV-nya yang dapat melewati sistem keamanan. Dalam industri dan teknologi TV berwarna, TV layar besar dengan definisi tinggi dan harga yang kompetitif telah mengubah peta persaingan di pasar global serta mengancam dominasi merek-merek besar yang selama ini merajai pasar, terutama dari pabrikan Korea Selatan dan Jepang. Kehadiran perusahaan-perusahaan elektronik Tiongkok dengan evolusi, inovasi, dan R&D teknologi yang kuat telah membawa mereka menguasai pasar global, mengalahkan pesaing-pesaing kuat yang telah lama memimpin teknologi dan pasar dunia. Fenomena ini memberi alternatif beragam bagi konsumen untuk menikmati produk elektronik, apakah memilih produk-produk dengan nama besar seperti Samsung, LG, Sharp, dan lain-lain, ataukah merek-merek China seperti Hisense, TCL, Xiaomi, Changhong, Haier, Skyward, Konka untuk menikmati produk inovatif dengan harga terjangkau. Baru-baru ini China memamerkan berbagai inovasi teknologi TV berwarna terbaru pada event bergengsi China Brands Day 2023 yang diikuti oleh banyak merek TV China. The Korean Times melaporkan bahwa sejak 2011, pembuat TV China mengklaim lebih dari 50% pasar Asia pada kuartal keempat tahun 2011, jauh melampaui saingan mereka seperti Korsel dan menikmati dominasi global. Di China, merek lokal menyumbang 77% dari semua TV yang terjual, dengan merek lokal menguasai 99% pasar. Dalam hal paten, Tiongkok telah mengajukan dan mengesahkan lebih dari 7.000 paten di bidang tampilan laser, peringkat pertama di dunia. Dalam hal rantai industri, tingkat lokalisasi komponen inti dalam rantai industri layar laser Tiongkok telah ditingkatkan lebih lanjut dan telah mencapai kepemimpinan global dalam desain sumber cahaya, modul optik mekanik, dan desain mesin yang lengkap. Dalam proses industrialisasi, saat ini terdapat lebih dari 100 produsen dalam rantai industri layar laser di seluruh negeri Tiongkok, termasuk Hisense, Changhong, Appotronics, Haolu, Songke Aurora, dan Simele. Dengan dukungan dari departemen terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, semakin banyak perusahaan domestik dan lembaga penelitian ilmiah telah berpartisipasi dalam rantai industri layar laser hulu dan hilir, berkonsentrasi pada penelitian dan pengembangan teknologi dan literasi, memperkuat rantai industri, dan selanjutnya meningkatkan tingkat lokalisasi komponen inti. Menurut statistik teknologi Lowtu, tingkat lokalisasi dari 4 komponen inti layar laser dari tinggi ke rendah adalah tirai anti cahaya, sumber cahaya laser, lensa, dan chip pencitraan optik. Menurut pengamat industri, jika lokalisasi tampilan laser pada akhirnya mencapai 80% dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, manfaat terbesarnya adalah mengurangi biaya produksi proyeksi laser. Menurut data dari teknologi Lowtu, harga rata-rata proyektor rumah pintar laser fokus menengah dan panjang telah turun dari 17.600 yuan pada 2019 menjadi 6.500 yuan. Secara umum, harga rata-rata TV laser kelas atas telah turun dari 40.400 yuan per set pada tahun 2016 menjadi 15.000 yuan per set pada paruh pertama tahun 2022. Acara China Brand Day 2023 yang disponsori oleh National Development and Reform Commission dan departemen terkait diselenggarakan di Shanghai dengan tema China's Brands Set by the World, New Power of Brands, New Quality of Life. Pada acara ini, sebanyak 38 perusahaan pusat dan lebih dari 900 perusahaan merek lokal berpartisipasi dalam pameran tersebut. Pada acara pameran bergengsi ini, perusahaan peralatan rumah tangga muncul satu demi satu, menunjukkan kepada dunia inovasi dan kekuatan R&D merek China. Misalnya Haier Xia menghadirkan solusi dengan kehidupan cerdas yang benar-benar baru, dan Changhong meluncurkan satu set lengkap peralatan rumah tangga 5G di pameran tersebut. Di antara mereka, TV laser 8K pertama di dunia yang dibawa oleh Hisense telah menarik banyak perhatian. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini menandai evolusi dari Made in China menjadi Create in China. Sejak lama industri display telah dianggap sebagai industri yang mencerminkan daya saing inti negara. Dalam produksi tampilan sebagai komponen penting dari teknologi informasi dan terminal rantai informasi digunakan di berbagai industri seperti pendidikan, kedirgantaraan, hiburan, dan perawatan medis. Baik teknologi tabung awal atau teknologi layar kristal cair yang populer belakangan telah dimonopoli oleh Eropa, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan negara lain.
Untuk memecahkan situasi ini, negara mendaftarkan teknologi tampilan laser dengan keunggulan gamut warna yang lebih luas, masa pakai yang lebih lama dan kecerahan yang lebih tinggi sebagai teknologi khusus untuk pengembangan utama China, dan itu termasuk dalam National High Tech Technology pada tahun 1986. Dalam rencana penelitian dan pengembangan pada tahun 2021, tampilan laser dan semikonduktor generasi ketiga secara bersama-sama dimasukkan dalam proyek khusus utama rencana 5 tahun ke-14 seperti tampilan baru dan material elektronik strategis oleh Kementerian Sains dan Teknologi Tiongkok. Di bawah pengaruh kebijakan tersebut, Hisense, sebuah perusahaan perwakilan penelitian dan pengembangan teknologi layar dalam negeri Tiongkok, memimpin dalam pembuatan layar laser pada tahun 2007. Ketua dan Presiden Hisense Group berkata, laser display dikembangkan secara independen oleh orang China dan perusahaan China. Ini adalah teknologi original yang dapat bersaing dengan perusahaan Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika. Pada acara China Brand Day tahun 2023, sebagai TV laser 8K pertama yang diproduksi secara massal di dunia, Hisense Laser TV LX menandai bahwa Hisense memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk tampilan laser 8K dari konsep hingga produksi massal, memimpin TV laser ke era baru teknologi informasi. 8K 100 inch ini juga berarti bahwa di bidang tampilan laser global, merek China sekali lagi berada di garis depan. Menurut analisis laporan luar negeri, pengiriman merek Korea terutama di pasar luar negeri telah menurun secara signifikan sejak 2022, dan saat bersamaan produk China secara bertahap memasuki seri high-end, di mana industri high-end menjadi cara strategis bagi perusahaan China untuk mengglobal. Setelah memasuki tahun 2023, teknologi TV OLED mendorong banyak merek lain untuk merespon dua pemimpin raksasa global Samsung dan LG. Sekelompok merek TV berwarna asing termasuk Philips dan Panasonic juga menyatakan bahwa mereka mungkin akan fokus pada TV OLED pada tahun 2023. Dari perspektif industri, Samsung, merek TV berwarna nomor 1 dunia, akan fokus mempromosikan TV QD OLED tahun ini, yang tentunya akan meningkatkan bobot TV OLED di pasar TV berwarna global, dan pada saat yang sama merangsang tekad lebih banyak merek untuk TV OLED. Sejauh ini sejumlah raksasa domestik TV China termasuk Hisense, Xiaomi, Skyworth, TCL, dan lain-lain tidak memiliki rencana menambah teknologi TV OLED. Alasan raksasa domestik Tiongkok memilih untuk tetap diam tentang TV OLED bahwa mereka melihat kelesuan TV OLED di pasar global dan pasar China. Artinya China membaca riset pasar untuk melahirkan produk sesuai kebutuhan market. Teknologi TV OLED secara resmi memasuki pasar China pada tahun 2013, tetapi penjualan tidak pernah mencapai skala yang diharapkan. Sejak tahun 2022 di pasar China, selain LG dan Sony meluncurkan produk TV OLED baru, merek lain memilih untuk tidak mengikuti, termasuk Skyworth dan Xiaomi yang telah mendukung TV OLED sebelumnya. Pada tahun 2022, Skyworth dan Xiaomi berfokus di TV layar raksasa dan TV mini LED dan meremehkan merek TV OLED. TCL, presenting the world first foldable OLED TV. Imagine a 65-inch OLED on your cabinet that folds up like a magic. TCL, a trend-setting brand with leading TV technology, unmatched industry leadership, and a global fanbase. Check out TCL QLED, Mini LED, and Google TV now.